Yamaha baru saja memperkenalkan R15 generasi terbaru, yakni R15 version 4 dan R15M dengan sederet fitur baru dan desain baru. Bisa dipastikan kehadiran motor ini tentu untuk menyaingi produk sekelas dari brand rivalnya, yakni Honda CBR 150R yang belum lama ini juga mendapatkan update. Lantas, manakah yang lebih baik dan lebih worth it untuk dimiliki di antara keduanya? Yang sama-sama saling bersaing ketat, khususnya di pasar roda 2 tanah air. Desain. Pada bagian desain tentu masalah selera sob. Namun yang pasti keduanya menawarkan desain yang sama-sama keren. Yamaha R15 version 4 memiliki desain baru yang terinspirasi dari seniornya, yakni YZF R7, yang menonjolkan aerodinamika tinggi dengan ciri khas single lamproci di dalam sebuah air ram ditemani sepasang alis DRL. Sementara pada CBR 150R yang belum lama ini juga punya baju baru, juga mewarisi dari desain seniornya yakni CBR 250RR yang kental akan nuansa sporty penuh dengan lekukan tajam dan agresif. CBR 150R juga menjadi salah satu sport firing 150cc dengan bodi yang gambot sehingga terlihat moge look. Dalam hal ini Mimin simpulkan tak ada yang lebih baik di antara keduanya karena kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau Mimin ditanya pilih desain R15 version 4 atau CBR 150R terbaru, jujur Mimin lebih melirik YZF R15 terbaru ini, apalagi varian R15M. Terlihat lebih eksklusif gitu sob. Mesin. Pada bagian mesin, kedua motor juga bisa dibilang masih memiliki basis yang sama dengan para pendahulunya, di mana Yamaha R15 version 4 menggendong mesin 155cc, SOHC 4 klep single cylinder berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar full injection yang dilengkapi dengan VVA. Yang sayangnya untuk version 4 yang baru muncul di India ini mengalami penurunan power dan torsi dibanding versi 3 Indonesia, di mana hal ini untuk memenuhi emisi gas buang BS6 yang berlaku di sana. Namun kemungkinan besar R15 version 4 Indonesia nantinya akan memiliki power yang lebih besar dibanding Yamaha di India ini. Sementara CBR 150R memiliki mesin 149,16cc, DOHC 4 klep single cylinder berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar full injection. Mesin ini bisa dibilang tidak ada perubahan berarti dibanding CBR 150R generasi sebelumnya. Hanya kabar baiknya, pihak Honda sudah menghilangkan fitur klotok-klotok pada mesin generasi ini. Mengenai perbandingan power kedua mesin ini, secara umum Yamaha R15 mengungguli mesin milik CBR 150R, di mana power R15 sebesar 18,4 PS, sementara CBR 150R memiliki power sebesar 17,1 PS. Akan tetapi CBR unggul pada bagian torsinya, yakni sebesar 14,4 Nm berbanding 14,2 Nm milik R15. Mimin sendiri agak sedikit heran, padahal CBR 150R memakai mesin DOHC, tapi justru unggul tipis pada bagian torsi, namun kalah cukup jauh pada bagian powernya. Power besar milik R15 itu sendiri tak luput dari teknologi VVA yang dicangkokkan di dalam mesinnya yang membuat mesinnya bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Sehingga Yamaha R15 versi sebelumnya banyak dipuji sebagai motor sport firing paling irit di kelasnya. Nah, sampai di sini sobat tentu sudah bisa mengira-ira karakter mesin yang seperti apa yang sesuai dengan gaya berkendara kalian. Fitur. Di sektor fitur, kedua motor mencoba memikat calon konsumen dengan sederet fitur modern yang ditanam di masing-masing motor ini. Pada Honda CBR 150R terbaru, sudah dilengkapi dengan fitur lampu depan belakang full LED, panel speedometer digital, dan juga fitur baru asisten slipper clutch serta sistem pengereman ABS. Motor ini juga memiliki fitur emergency stop signal, di mana lampu hazard akan otomatis menyala saat pengendara melakukan pengereman mendadak.
CBR 150R juga punya senjata andalan baru, yakni shock depan berjenis upside down dari Showa SFFBP yang diklaim lebih baik dibanding kepunyaan CBR 250RR itu sendiri. Sementara Yamaha R15 terbaru memiliki sabrek fitur canggih yang secara di atas kertas akan jauh mengungguli CBR 150R. Lampu depan belakang full LED, panel speedometer digital, sudah barang tentu ada pada motor ini. Namun yang lebih keren lagi, R15 terbaru ini memiliki fitur-fitur yang biasa ada pada motor-motor kelas atas, seperti quick shifter yang tentu dipasangkan dengan assist and slipper clutch. Lalu ada traction control system, sistem pengereman ABS dual channel, set stand engine cut off switch, di mana mesin tak akan bisa dinyalakan kalau standar samping belum dinaikkan, guna menghindari standar lupa dinaikkan saat berkendara. R15 juga sudah memiliki shock depan berjenis upside down, serta memiliki swing arm banana asimetris berbahan aluminium di bagian belakang. Dan tentu saja fitur pamungkas, yakni Y-Connect seperti kepunyaan NMAX yang dapat terhubung ke smartphone untuk menjalankan banyak fungsi di dalamnya. Bahkan motor spot firing ini juga punya fitur USB power socket meski bersifat opsional. Dan ulasan mengenai fitur R15 terbaru ini sudah mimin rangkum dalam video terpisah. Harga. Pada bagian ini belum bisa mimin komparasikan secara head to head ya sob, karena R15 sendiri baru meluncur di India sana dan belum ada informasi resmi soal kapan yang akan membawanya ke Indonesia. Namun sebagai gambaran, harga R15 version 4 di India sana dijual mulai 33,4 jutaan dan dipastikan akan lebih mahal jika masuk ke Indonesia nantinya karena faktor perbedaan nilai mata uang. Soal spesifikasi R15 yang mimin bahas barusan juga merupakan R15 terbaru versi India sana yang kemungkinan akan mengalami perbedaan dengan yang akan di Indonesia nantinya. Bisa saja power mesin lebih besar, namun akan mengurangi salah satu fitur yang dianggap kurang penting untuk menahan harganya supaya tidak terkatrol terlampau jauh. Sebagai informasi, Yamaha R15 versi 3 di Indonesia saat ini dijual mulai 37,4 jutaan. Sementara harga resmi CBR 150R di Indonesia saat ini dijual mulai 36 sampai dengan 40 jutaan, tergantung dari varian dan pilihan warnanya ya sob. Nah, dengan perbandingan dari sektor desain, fitur dan juga mesin yang sudah kita bahas barusan, kira-kira spot firing 150cc yang mana yang lebih sesuai dengan selera sobat di sini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.